denda atau pasal berlapis, yaitu perbuatan tidak mengenakan sesuai pasal 33 ayat 1 KUHP dan pencemaran nama baik yang diatur sesuai pasal 310 ayat 1 KUHP dengan ancaman paling lama 9 bulan. Nah, berarti nanti 9 bulan kurang 10 hari sudah lahir. Kalau kurang dari itu prematur, iya toh? Halah, gayamu Mimi seperti Pak Hakim saja ngomong pasal. Memangnya tidak boleh kita ngomong pasal. Lah, kalau masyarakat kecil saja tidak tahu pasal, bisa belai. Belai gimana toh? Lawang kita kan nggak tahu permasalahannya. Yuk jelas nggak masuk hitungan. Siapa bilang? Coba kita dengarkan berita di koran atau baca di radio. Salah. Maksud saya baca di koran dan dengarkan di radio tentang masyarakat kecil seperti kita yang dipenjara gara-gara tidak tahu menahu tentang pasal tersebut. Contohnya di Batam, seorang nenek-nenek yang dipenjara selama 6 bulan gara-gara mengambil kape yang jatuh, kemudian dituduh mencuri, kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Kena deh. Iya ya benar, tumben kamu melantik. Aku Wis, tema kita hari ini bukan pasal, tapi limbo. Limbo itu lincah, tapi koyotene gembok. Ngaco, korban insert. Sebenarnya yang jadi korban insert itu aku apa kamu? Dari tadi yang hafal acara itu malah kamu. Sedikit. Cuwis. Kalian mau tahu enggak? Apa? Katanya dengar limbo itu ngotot, dia itu pengen sekolah sing tinggi, terus nanti biar jadi insinyur, biar nggak jadi tukang sayur, tukang geduk kasur. Katanya biar hidupnya itu makmur. Biar hidupnya lebih mujur dan tidak terlalu banyak diatur gitu. Ya syukur. Syukur piye toh? Ya syukurlah kalau ibu pengen seperti itu. Aku saja pengen kok, tapi nggak pelakon. Apa Limbo itu tidak kasihan dengan Dok Cangi? Sudah tua, reot, kurus kering dia. Dan apa? Dan gerigit. Itu sih kalau bocah sekolah milenium pengennya sekolah tinggi, tapi tidak mau tirakat. Akhirnya sawah dan ladang orang tuanya terjual. Tidak membahagiakan mereka, tapi malah menyengsarakannya. Lah tapi kalau Mbok Cange ladang maupun sawah ndak punya, apa dia mau ngedeke garas buat biayai si buat sekolah? Ih, apa sih? Insinyur kita datang. Insinyur tukang tandur, Insinyur tukang ajar bubur. insinyur tukang ngelindur. Insinyur tukang kukur. Ada apa kok kalian tampak sinis padaku? Apakah aku punya salah sama bagi-bagi semuanya? Saya enggak loh, Mbok. Itu tuh si Dandi sama si Darti itu loh. Iya, Mbok. Dengar-dengar kamu sekolah. Terus mau kuliah, Terus ngajak ke sawah. terus mau jual rumah. Bisa-bisa Mbok Cangi cepat dapat gelar Almarhumah. Saya mau sekolah, memang benar. Tapi kalau sampai jual rumah, enggak ah. Memangnya untuk sekolah tinggi harus menghabiskan galakan seperti itu? Benar kamu, Bu. Hanya orang yang gak terus saja yang berpikiran bahwa sekolah hanya untuk berurusan saja. Mereka tidak berpikir secara terarah, terbimbing dan terpadu. Maklum, namanya juga Uber and Kupen. Maksudnya Kurang pergaulan dan kurang pendidikan. kamu bisa diam nggak Mi? Nanti kamu kucika dengan sikapku ini. Kalau kurang halus tak gosok-gosok aku setrika di belakang itu. Ngesem. Sudahlah Yu, kalian itu jangan berkali gara-gara aku. Apa yang akan aku lakukan ini adalah keinginanku. Kenapa sih kalian adil seperti ini? Bukannya
ini susahnya saja dirasakan sendiri. Kamu jangan seudon seperti itu. Sudah jadi ada tradisi kita untuk hidup bergotong royong. Gotong royong tidak hanya dalam wujud sambatan, gugur gunung atau bangun rumah. Akan tetapi, gotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun disebut dengan musyawarah mufakat. Mufakat, Ya itu maksudnya. Begini loh Ibu, saya itu niat sekolah dengan tulus ikhlas. Pemerintah gak mencanangkan wajib belajar 9 tahun pun, dalam hati kecil saya sudah ada niatan untuk belajar yuk. alah, sekarang kamu bisa ngomong seperti ini. Nanti, apa kamu bisa menjamin cita-citamu itu? Apa kamu tidak takut tergoda sama kesenangan-kesenangan di luar yang sifatnya sementara? Itu bisa merusak cita-citamu, Bu. Godaan memang selalu datang yuk. Memang banyak kasus akibat lemahnya iman. Lah kalau kita nggak berusaha, kapan kita bisa sampai tujuan? Hahaha, melangkah ya melangkah, Bu. Tapi kalau di depan kita terdapat jurang yang dalam, apakah kamu siap melangkah dengan terjebur ke dalam jurang itu? Itu namanya langkah konyol yuk. Kalau di depan kita ada jurang, kita bangun dulu jembatan supaya kita nggak terjebur ke dalam jurang. Alah, kamu ini anak kecil tahu apa? Maka dari itu yuk saya ingin sekolah supaya yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, dan yang tadinya bodoh menjadi pintar. Benar kamu, Bu. Walaupun kita hanyalah abdi, hanyalah pembantu, jangan menghalangi niat suci kita untuk sekolah tinggi. Kalian pada rebukan apa? Simbo, ayo ikut Mbok. Simbo sudah dengar semua pembicaraan kalian tadi. Waduh, jadi si Bu sudah dengar apa yang kami ributkan dari tadi? Kurang lebih begitu. Maaf dong, Bu. Bukan kayaknya kami mempunyai Simbo, tapi kami ingin menguatkan pertimbangan dari Simbo dalam segala konsekuensinya, Bu. Memang begitulah Bu. Apakah kamu yakin untuk sekolah tinggi? Karena semakin tinggi cita-cita yang kau rumuskan, tantangan menjadi hambatan. Ibarat bendera yang berkibar, semakin tinggi bendera berkibar, semakin kencang angin yang menerpanya. Tetapi kalau kita tidak berani melangkah, kita tidak akan maju. Jadi, Simbo setuju. Simbo hanya mengujimu, Dok. Apakah kamu yakin dengan kondisi ekonomi kita yang seperti ini? Karena dengan semangat yang tinggi, hambatan menjadi tantangan, dan cobaan adalah menguji kesabaran. Dok, ilmu iku kelakuannya kanthi laku. Terima kasih ya, Mbok. Mau, Simbo.